di pasar, lupa akhirat, lupa Allah, la ilaha illallahnya bisa berubah jadi la ilaha illa bati wal duwe. Waktu lagi di kantor, lupa akhirat, lupa Allah, itu la ilaha illallah iso berubah jadi la ilaha illa gaji wal bayaran. Kamu itu udah lama memendam rindu sama aku. Dah gini, manusia ini yang hadir manusia semua bukan? Oh ya udah, manusia itu nanti kalau sudah mati, Bapak Ibu penjenengan sudah pernah mati apa belum? Sudah siap mati apa belum? Nah, yang jawab belum sepertinya didahulukan. Manusia kalau sudah mati itu nanti jasadnya kembali ke tanah, amalnya kembali kepada dirinya sendiri, rohnya kembali kepada Allah. Ini kok masih rame, ini sebelah mana ya? Ingat, waktunya jangan disia-siakan, kita cuma diberi kesempatan 25 menit saja. Maka perhatikan, saya ulang, manusia itu kalau sudah mati jasadnya kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku menciptakan kalian, ke dalam tanah aku akan mengembalikan kalian, dan dari tanah pula aku akan kembali membangkitkan kalian untuk menjalani kehidupan yang selama-lamanya. Manusia itu berasal dari tanah, maka ketika mati jasadnya kembali ke, kurang banter, ketika mati jasadnya kembali ke, karena manusia berasal dari tanah. Makanya ada guyonannya para kiai, ada ibu-ibu yang hobinya belanja, shopping belanja, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Nah, kalau ada orang yang hobinya hutang kredit, ya berarti dia terbuat dari tanah bank. Ada orang yang susah diajak senyum, diajak ketawa itu susah, hidupnya itu cemberut, nyaprut, betutut, jenggureng angel guyune, mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Ada orang yang sukanya bikin kesroh, bikin ribut, angel dijak rukun, sukanya berantem, gegeran, tukaran, ya mungkin dia terbuat dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Halo? Halo? Ada orang itu setiap kerja nggak pernah pas, usaha selalu gagal, dagangan yo bangkrut, ya mungkin terbuat dari tanah longsor. Jasadnya kembali ke tanah, amalnya kembali pada dirinya sendiri, rohnya kembali kepada Gusti Allah. Untuk apa roh kembali kepada Allah? Karena akan dimintai mas'uliyah, dimintai pertanggungjawaban. Tentang apa? Tentang fitrah. Tentang apa, Bu? Kurang banter. Tentang apa, Ibu? Dimintai tentang fitrah, kalimah tauhid la ilaha illallah yang dititipkan Allah ketika manusia masih berada di alam rahim, umur kandungan 120 hari garis miring 4 bulan, fayamfukhu fihi ruh, ditiupkan roh bernama manusia hidup. Ada perjanjian ilahiyah menyangkut fitrah,
La ilaha illallah. Sama-sama. Pokoknya yang nggak ikut menirukan, awas nanti ketika sakaratul maut, ketika nazak susah mengucapkan kalimat tauhid. Ada perjanjian kandungan 4 bulan ditiupkan ruh, perjanjian kalimat tauhid la ilaha illallah. Sama-sama. Nah itu digambarkan pada ayat Al-Quran, alastu birabbikum, wahai jabang bayi manusia, sanggupkah kalian bersaksi, berbaiat bahwa aku adalah Tuhan kalian? Waktu itu semuanya menyanggupi, qalu bala syahidna, siap ya Allah, kami sanggup bersaksi engkaulah Tuhan kami. Itu perjanjian fitrah kalimah tauhid la ilaha illallah. Ketika manusia sudah mati, rohnya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang kalimah tauhid la ilaha illallah yang dititipkan kepadanya masih utuh atau sudah berkurang atau bahkan hilang, habis sama sekali. Ini yang sebelah sini kok pada ribut, ada apa ya? Ya, Pak Bupati mau lewat? Pak Gubernur? Oh nggih, Pak Gubernur mau lewat. Tolong para jamaah dikasih jalan. Mohon kesadarannya para jamaah. Beliau Bapak Gubernur alhamdulillah berkenan hadir membersamai majelis kita hari ini. Tolong dikondisikan, tolong diberi jalan. Lah sudah apa belum? Ala Muhammad sallallahu alaihi, bareng sing banter, sallallahu sallallahu alaihi. Ya Habibi ya khafiqa ini, ya Habibi ya Muhammad. Mohon jamaah yang memungkinkan untuk duduk, termasuk sebelah sini kalau bisa duduk. Ya, kan yang memungkinkan Ibu. Saya tahu jenengan sudah basah tembus pedalaman. Yang memungkinkan untuk duduk, boleh duduk biar lebih tertib. Nanti waktu Pak Gubernur memberikan sambutan dan pengarahan, panjenengan lebih bisa mendengarkan dengan khidmah, lebih bisa mencerna dan memahami. Luar biasa, begitu Pak Gubernur rawuh datang, hujan langsung reda. Ini gubernur yang sakti ini. Bupati di Oku Timur lumayan ngeri kriminalitasnya. Begitu beliau jadi bupati di Oku Timur langsung kondusif. Yang enak ya bupatinya sekarang.
Bupatinya yang sekarang enak, padahal subhanallah yang mengkondusifkan adalah perjuangan beliau Pak Haji Herman Deru. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Dulur lawas. Dulu waktu pencalonan gubernur periode pertama saya ikut kampanye. Sampai naik getek, naik perahu. Tapi setelah itu beliau lupa. Enggak ya, karena saking lamanya enggak jumpa. Saya begitu, waktu itu beliau mohon maaf, underdog loh waktu itu. Dari sekian kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel, beliau itu surveinya paling bawah dulu Pak, dulu. Nah ini bukti kesaktiannya beliau. Dari berbagai survei itu paling bawah langsung melejit dan dipercaya masyarakat Sumsel untuk menjadi pemimpin Provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberi kekuatan lahir batin, amanah masyarakat Sumatera Selatan, termasuk memprioritaskan pendidikan karakter akhlakul karimah untuk masyarakat, karena prinsipnya beliau bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bukan hanya membangun material tapi spiritual juga. Biar beliau istirahat dulu. Kayaknya begitu beliau datang kok saya sudah dicuekin ya. Ibu-ibu itu kalau lihat orang ganteng gitu ya modelnya. Begitu yang ganteng datang terus aku dicuekin, ya tahu kayak gini aku nggak datang. Lanjut apa enggak ini? Oke, saya lanjut dulu sebelum beliau sambutan dan memberikan arahan. Bapak Ibu, saya ulang, ketika manusia mati, jasadnya kembali ke tanah, amalnya kembali pada diri sendiri, rohnya kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban tentang kalimah tauhid la ilaha illallah yang dititipkan waktu di alam rahim itu masih utuh apa sudah berkurang atau bahkan hilang habis sama sekali. Para jamaah, kalimah tauhid la ilaha illallah menjadi fitrah itu bisa tetap utuh, bisa berkurang, bahkan bisa habis sama sekali. Ketika manusia beribadah, menjalankan taat, maka fitrah la ilaha illallahnya tetap utuh dan kuat. Sebaliknya, ketika manusia berbuat maksiat, melakukan dosa, maka fitrah la ilaha illallahnya berkurang. Maksiat lagi, dosa lagi, la ilaha illallahnya berkurang lagi, maksiat lagi, dosa lagi, fitrah la ilaha illallahnya berkurang lagi. Apalagi kalau manusianya murtad, musyrik, maka fitrah la ilaha illallahnya habis sama sekali. Makanya la ilaha illallah itu sumbernya iman, dan al iman yazidu wa yanqusu. Iman itu fluktuatif. Understand? Wis orang ngerti rapopo, pokoknya jawab yes. Aku ben lego, tak baleni. Iman itu fluktuatif. Understand? Nah, nek ngono kan ketara oone. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'at. Iman akan bertambah kalau maksiat. Iman berkurang jika dipakai berbuat maksiat. Iman habis ketika manusianya syirik dan murtad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah, kecintaanmu kepada dunia itu bisa mengurangi fitrah la ilaha. Gini ya maksud saya, kalau manusia itu nguber-nguber dunia, ribut perkara dunia, sibuk
memikirkan dunia, lupa Allah, lupa akhirat, itu fitrah la ilaha illallahnya berkurang. Ngurusi donya maneh, sibuk donya maneh, lali Allah, lali akhirat, maka fitrah la ilaha illallahnya berkurang. Karena gini ya, warga desa sini, Sumber Harjo dan sekitarnya, Nun Sewu, fitrah la ilaha illallahnya itu bisa utuh, bisa berkurang. Kalau kena opo itu, kalau lagi di majelis ilmu, lagi di majelis zikir, kalau lagi tahlilan, yasinan, manakiban, Allah utuh la ilaha illallah. Tapi maaf, ketika di sawah lupa akhirat, lupa Allah, itu la ilaha illallah bisa berubah kok. Iso dadi la ilaha illa pari wal gabah, la ilaha illa panenan, karena nggak ingat akhirat, nggak ingat Gusti. Lagi di pasar lupa akhirat, lupa Allah, la ilaha illallahnya bisa berubah jadi la ilaha illa bati wal duwe. Waktu lagi di kantor lupa akhirat, lupa Allah, itu la ilaha illallah iso berubah jadi la ilaha illa gaji wal bayaran. Paham pora gitu omongin? Paham nggih? Nah, makanya sampeyan disuruh sering-sering zikir, disuruh yasinan, tahlilan, manakiban, itu dalam rangka untuk menginjek. Alah ngerti menginjek pora wong kene. Apa menginjek apa? Oh ya, nyontek sing kulino disontek langsung paham. Dalam rangka mengimpus agar la ilaha illallah kita yang berkurang itu kembali normal. Kayak orang kekurangan vitamin, diimpus vitamin supaya vitaminnya kembali normal. Seperti orang yang kekurangan cairan, dehidrasi, diimpus cairan supaya cairannya kembali normal. Kita itu sering kekurangan la ilaha illallah, maka dengan berzikir, tahlilan, yasinan, manakiban, itu sama dengan mengimpus agar la ilaha illallah kita kembali normal, kembali utuh. Beruntung sampean jadi orang NU. Nah ini kebetulan salah satu mustasyarnya rawuh. Beliau ini ya gubernur, ya mustasyar PBNU. Top, tepuk tangan untuk beliau. Keren ya, saya tahu, tak baca semua biografinya. Hati-hati, ya bener tak baca semua. Termasuk urusan BKBK itu saya juga tahu. Jangan dikira saya nggak tahu masalah BKBK. Loh, sampai warganya nggak tahu, saya tahu. Tenang, tenang, aman. Aman, terkendali, aman. Orang ngerti sampeyan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang NU itu alhamdulillah di setiap majelis selalu ada zikir, selalu ada tahlilan, itu dalam rangka mengimpus agar la ilaha illallahnya kembali normal, agar la ilaha illallahnya tetap utuh. Bapak Ibu, halo, kalau kita mikirin dunia, la ilaha illallah kita berkurang. Makanya hati-hati dengan dunia. Dunia itu halaluha hisabun wa haramu nyaut. Dunia itu halalnya, haramnya astagfirullah ranyaut tok. Lanjut apa enggak? Kalau minta lanjut harus semangat. Saya khawatirnya nanti waktu Pak Gubernur sambutan dan pengarahan jenengan enggak semangat. Diulang. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun.
nek halal dihisab, nek haram disiksa. Nyaut, nek halal dihisab, nek haram disiksa. Sekali lagi, nek halal dihisab, nek haram disiksa. Lah sekarang dunia itu apa? Mazada an qadril hajah. Apa saja yang melebihi kebutuhan pasti itu namanya dunia. Kebutuhan pasti itu bukan dunia, aman, nggak ada siksa, nggak ada hisab. Di luar kebutuhan pasti, lebih dari kebutuhan pasti, itulah yang disebut dunia. Contoh, sampeyan hidup butuh makan, betul? Kalau nggak makan mati, betul? Maka makan itu kebutuhan pasti. Sehari semalam ibu-ibu makan berapa kali? Sopo ngomong 7? Uang apa buta ijo? Ada yang 2, ada yang 3. Nggih? 3 piring plus sayur plus lauk, sekedar buah dan minum. Itu kebutuhan pasti. Aman, nggak ada hisab, nggak ada siksa, itu dihukumi akhirat. Lebih dari itu dunia. 5 piring, 6 piring halal dihisab, kalau haram disiksa. Ibu butuh pakaian, betul? Untuk menutup aurat, karena kalau auratnya terbuka dosa. Tolong dijawab ibu, pakaian untuk ibu 10 cukup apa kurang? 10 masih kurang. 20, 30, 50. Gayamu koyok Pragawati. Kalau kebutuhan pasti 10 udah cukup untuk gonta-ganti. Waktu najis dicuci, yang lain pakai ganti. Udah cukup lah. Itu aman, nggak ada hisab, nggak ada siksa. Lebih dari 10 itulah dunia. Misalnya pakaian jenengan 100, maka yang 90 itulah dunia. Kalau halal dihisab, kalau haram disiksa. Maka orang itu semakin banyak harta dunianya, semakin ruwet hisabnya, semakin jelimet hisabnya, semakin lama hisabnya. Nah, kalau dunianya cuma sedikit, hisabnya cepat dan mudah. Saya yakin antara yang di panggung dengan yang dobrok di bawah itu nanti hisabnya lebih cepat yang dobrok di bawah. Yang di panggung ini hisabnya lama, yang dobrok di bawah hisabnya mudah. Yang di panggung ini hisabnya ruwet, jelimet, apalagi yang jabatannya paling tinggi. Lah kalau sampean mau dihisab apanya? Malaikat yang ngisap wong melarat wegah. Sehingga sama-sama ahli ibadah, orang kaya dengan orang miskin masuk surganya lebih dulu orang miskin, selisihnya 500 tahun. Yang kaya itu masih ruwet menjalani perhitungan amal dan harta. Ruwet. Gubernur ruwet, bupati ruwet. Lah wong sumber harjo cepet. Ayo sampean jawab, lek wong sumber harjo hisape cepet, lek gubernur hisape diulang sekali lagi. Lek masyarakat sumber harjo dan sekitarnya hisapnya cepet, lek gubernur bupati hisapnya ruwet. Jadi yang melarat-melarat ini udah masuk surga, udah seneng-seneng, udah seneng 500 tahun, udah seneng-seneng sama istrinya, udah keramas, udah handuan. Lah yang kaya-kaya itu ruwet, ruwet. Nah sampean pengen hisapnya ruwet apa cepet?
Sampean pengen masuk surganya lambat apa cepat? Ya, saya doakan mudah-mudahan miskin terus. Lah katanya pengen cepet. Halo? Halo? Loh, pengenmu kaya tapi cepet. Ya ora iso. Nggawe undang-undang dhewe. Bu, Bu, sampean punya pakaian 10 aman, itu akhirat aman. Nah, lebih dari 10 dihisab, Bu. Misalnya pakaianmu 120, yang 110 dilihat dulu halal apa haram. Kalau haram ndak usah dibahas, jelas siksa. Masa ada pakaian haram? Banyak kredit ora dibayari. Atau beli pakaian duitnya hasil renten, nganakne duit itu loh, ngutangi cicak bayare bajul, ngutangi dom nyaure cagak listrik, digawe beli pakaian, jelas haram, jelas seksa. Yang halal itu dihisap. Berapa jumlah pakaianmu? 637. Belinya di mana? Ada yang online, ada yang COD, ada yang langsung shopping ke mall, ada yang di kaki lima, ada yang 35 ribuan. Itu berapa? Ketika sudah nisab dikeluarkan zakatnya apa enggak? Ribet. Weh sudah, bikin contoh saya sendiri. Saya ceramah butuh minum, betul? Ya kalau enggak minum ya seret. Segelas air putih cukup kan? Aman. Kalau minumannya segelas air mineral aman. Itu akhirat, bukan dunia, karena kebutuhan pasti. Loh kok ada degan, ada jus alpukat, ada susu, ada kopi, dan kopi susu pula. Ruwet. Minuman paling tidak jelas itu kopi susu. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak merem. Ini sebentar. Berarti dunia itu, dunia air mineral segelas aman. Selebihnya yang degan, yang jus alpukat, yang kopi, yang jahe, yang teh, yang susu, ada makanan pula dunia. Saya tanya, haram apa halal itu? Halal, dihisap. Besok di akhirat saya dimintai pertanggungjawaban. Anwar Zahid, siap. Kamu ceramah kan butuh minum, siap. Segelas air putih kan udah cukup, siap, cukup. Nah itu kok pakai degan, pakai jus alpukat, pakai kopi, pakai jahe, pakai teh, pakai susu, ada buahnya pula. Gimana itu? Saya jawab, itu yang nyediain panitia. Akhirnya panitia dipanggil, dihisap, saya ke surga. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang. Jenengan disuruh banyak zikir, yasinan, tahlilan, manakipan, itu agar la ilaha illallahnya tetap normal, tetap utuh, sampai nanti kita kembali menghadap Allah, netepi utuh kalimah tauhid la ilaha illallah. Itu fitrah. Ketika di alam kandungan usia 4 bulan ada perjanjian fitrah la ilaha illallah, maka begitu lahir ke dunia alal fitrah. Semua bayi terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah, bersih. Anaknya siapapun, terlahir dari rahim siapapun, berasal dari keturunan siapapun, dasarnya adalah bersih, baik. Maka dewasanya seperti apa? Ini ditentukan oleh pendidikan orang tuanya. Maka lanjutannya hadis, illa anna abawaihi yuhawwidanihi, tergantung orang tuanya. Anak mau dididik dan diarahkan Yahudi, maka anak jadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau dididik dan diarahkan Nasrani, anak jadi Nasrani. Au yumajjisanihi,
dididik diarahkan ke majusi, anak jadi majusi. Kalau diteruskan au yucopetanihi, anaknya jadi copet. Au yumalinganihi, anaknya jadi maling. Au yubajinganihi, ini tanggung jawab orang tua. Yang jelas semuanya lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, maka Allah menginginkan ketika kembali kepada Allah juga dalam keadaan fitrah. Makanya Bapak Ibu para jamaah, Allah itu ngirit kata fitrah. Dalam Al-Quran, fitrah itu hanya disebut satu kali saja. Yang lain pakai fatoro, atau kalau enggak gitu fatirun. Tanyakan sama kiai-kiai yang bisa ngaji. Ada sekarang kiai yang nggak bisa ngaji, wong bukan kiai aslinya. Halo, Bu. Kalau menjelaskan manusia itu pakai fatoro. Kalau yang dijelaskan alam itu pakai fatirun. Contoh fatirus samawati wal ard. Nggak pakai fitrah, pakai fatirun. Tapi kalau yang diterangkan, yang dijelaskan itu manusia, pakai fatoro. Ayat yang jenengan paling a'budulladzi, nah fatoroni, paham? Astaghfirullahaladzim. Kalimah fitrah hanya disebut satu kali. Ini hikmahnya apa? Agar sekali kita la ilaha illallah, selamanya sampai mati tetap istiqomah la ilaha illallah. Bareng. Fitrah itu hanya disebut satu kali dalam Al-Quran. Fitratallahi fataron nasa alaiha. Hikmahnya apa? Fitrah kok cuma disebut satu kali dalam Al-Quran. Hikmahnya adalah sekali kita netepi la ilaha illallah, selamanya sampai mati tetap istiqamah la ilaha illallah. Sama-sama. Kenapa sih jamaahnya kok tak suruh ngulang-ngulang terus, tak suruh ngikutin? Ini untuk mengimpus, untuk menginjek agar la ilaha illallah kita kembali normal. Amin Allahumma amin Allahumma. Oke, sekarang yang kedua, perhatikan. Imam Fakhrur Razi dengan tegas menyatakan al fitratu hiya kalimatut tauhid la ilaha illallah. Itu juga untuk belajar ma'rifatullah, mengenal Gusti Allah. Apa itu? Ma fatarul khalqa alaihi bil ma'rifah. Udah, tak ringkes saja keterangannya biar cepet daripada dibaca Arabnya ya ora dong, ora cetha, ora mudeng. Soalnya sing tekono kene iki rupane ayu-ayu tapi maaf ya kalau aku bilang oon jangan marah. Demi Allah bukan bermaksud menghina, merendahkan, melecehkan, enggak. Itu bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Kalau aku pakai bahasa kayak gitu kan kamu nanti pikirannya langsung, ah yang ceramah ternyata sama kok kayak kita. Makanya aku pakai bahasa-bahasa yang merakyat. Kalau aku terlalu serius, khawatir nanti kamu ketemu aku malah bungkuk-bungkuk assalamualaikum abah, malah nggak enak. Oke, makanya kalau aku bilang oon jangan marah ya, ya nggak marah lah, wah memang oon beneran tuh pengen deket sama kamu. Makanya saya nggak nyangka, jujur Pak Gubernur, saya nggak nyangka. Saya pokoknya sobo wilayah kene iki mulai beliau masih bupati, mulai beliau masih pencalonan bupati dulu, udah lama banget. Saya ini udah penceramah expired. Sekarang bermunculan penceramah-penceramah baru. Jujur, saya sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Tapi begitu menyaksikan yang hadir, Masya Allah, aku yakin kamu masih tetap setia sama aku. Gak nyangka, aku kalau ngelihat kayak gini makin sayang aku. I love you. I love you. Sing tuwek ra usah.
Aku ngajak sing nom ngopo sing tuwek ndisiki ngene-ngene. Malah ana sing nambah ngene. Gila nih. Ayo nyaut belajar ma'rifatullah bareng. Sekali lagi. Artinya apa? Ma'rifatullah, pengenalan Allah. Gini Bapak Ibu, semuanya kembalikan kepada Allah. Bukankah kita mulai kecil diajari sama orang tua, diajari guru-guru kita untuk mengembalikan semua urusan kepada Gusti Allah. Contohnya, mau melakukan apa saja baca bismillah, kembali kepada Allah. Selesai melakukan apapun alhamdulillah, kembalinya kepada sing kenceng, jawabnya yang keras. Kalau merasa banyak dosa, banyak salah, kembalinya kepada punya janji. Misalnya nanti kalau saya jadi bupati, jalan-jalan akan saya bangun, pendidikan akan saya upakan gini. Harus bentar, insya nggak ada kok, pasti nggak ada, sehingga masyarakat simpatik. Beliau selalu gitu, insya. Nah, contoh itu Pak Bupati, jangan pasti nanti kesehatan gratis, pendidikan gratis, duitnya siapa gitu loh. Insya Allah, kembalikan semuanya kepada, paham? Halo? Mengalami atau menyaksikan hal yang mentakjubkan, masya, kaget sak kaget, subha, mendengar berita kematian, inna, semuanya kembali kepada Allah. Gitu loh Bu. Kenapa harus kembalikan kepada Allah? Karena gini, aslinya, pakai shot, aslinya manusia itu enggak punya apa, semuanya kepunyaan Gusti. Aslinya manusia nggak punya apa. Makanya sekarang kalau sampean nggak punya apa-apa, berarti sampean termasuk manusia asli. Asli ora gablek. Siapa yang merasa punya? Coba punya apa sampean? Bukti kalau manusia aslinya nggak punya apa-apa, lahir ke dunia nggak bawa apa, sing banter sayang. Bukti kalau manusia aslinya nggak punya apa-apa, lahir ke dunia nggak bawa modal apa, orang nyangkeng apa, orang gowo apa, karena memang aslinya nggak punya apa. Apa ada di sini bayi lahir langsung mondong wedus untuk modal hidup? Enggak. Demikian pula ketika mati juga enggak bawa apa. Sekaya rayanya orang mati enggak ada yang bawa hartanya. Betul? Coba kalau ada orang kaya meninggal, harta apa yang dibawa? Coba kulkas dibawa, magic jar, wajan, sotel. Lah iya. Woi, sehingga Bapak mohon maaf yang sebelah sana saya nggak bisa mendekat. Pak, sebentar Ibu sayang, saya mohon maaf nggak bisa mendekat karena kalau saya ke situ harus melewati Pak Bupati, harus melangkai Pak Gubernur, kan nggak enak saya. Lah kalau yang sebelah sini kan bolo saya sendiri. Yai Hendra semuanya ini, oh pemane sing mburi iki kan bolo kabeh. Izin Pak Bupati, izin Pak Gubernur, mohon izin yuk enggak sampai sini saja. Nanti kalau jenengan udah selesai ceramah, sebentar saya ulang. Weh, asline manusia enggak punya apa, maka sekarang apapun yang nempel milikmu, kau hanya ketempelan saja. Saya ulang, aslinya manusia enggak punya apa-apa. Makanya sekarang apapun yang ada pada dirimu itu bukan milikmu, kau hanya ketempelan saja. Hakikatnya semuanya milik Gusti. Apa saja yang ada pada dirimu, ilmu, pengetahuan bukan milikmu. Harta kekayaan yang nempel pada dirimu
bukan milikmu. Pangkat, jabatan, kedudukan yang ada padamu bukan milikmu. Kau hanya ditempeli saja, karena hakikatnya semuanya milik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepinter-pinternya orang, sealim-alimnya orang, ilmune sundul langit, nganti iso nggeraji entut, ngeraji angin wis umum. Ini saking pinternya, kentut baru keluar tut iso digeraji krok 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 krok. Ilmu bukan miliknya, dia hanya ketempelan saja. Maka ditempeli ilmu, jadi orang pinter disebut alim, sombong. Pantes apa enggak? Yang kenceng pantes apa enggak? Enggak pantes, karena ilmu bukan milik dia, dia hanya ketempelan saja. Tapi ada enggak orang pinter yang sombong? Yang kenceng ada enggak orang pinter yang sombong? Fantadiris sa'ah, tunggu waktu kehancurannya. Karena ilmu bukan milikmu, terpinter. Bukti, ayo, sepinter-pinternya orang, kalau lagi tidur udah nggak bisa ditanya apa-apa. Katanya alim, ditanya rukunya wudhu ada berapa? Apalagi kalau Allah berkehendak mencabut ilmunya, semudah membalik telapak tangan. Sarapnya otak sung lola, pelonga, oon dadak. Nggak usah sombong. Woi, woi, harta kekayaan yang ada padamu bukan milikmu. Kau hanya ditempeli saja. Itu hakikatnya milik Allah. Kau nggak ikut punya. Lah kok sombong? Pantes apa enggak? Pantes apa enggak? Tapi maaf, orang yang dititipi harta disebut orang kaya sombong. Ada apa enggak? Orangnya datang, duduknya di bawah apa di panggung? Di panggung. Yang mana? Yang mana? Orangnya pakai celana apa sarung? Sarung. Oh berarti bupati gubernur aman. Bajunya lengan pendek apa panjang? Aman, mereka berdua aman. Pecinya warna putih apa hitam? Yang mana tuh ini orang? Oh masa ini mereka berdua ini? Kadang-kadang jadi orang kaya dikit aja sombongnya, Masya Allah. Ketemu tetangga, diuduki salam, assalamualaikum, nggak mau jawab, malah melengos, ambil jentit. Punya tas bermerek, tiap hari diposting, bikin status story, mereknya ditampak-tampakin padahal KW. Ada nggak yang kayak gitu? Saya tahu, sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Itu orang yang suka pamer itu. Punya gelang enek jalane langsung dipanjang-panjangin, lembeane krimping. Pamer kalung yo ngono, lek kalungan nang ngarepe jilbab ambek ndingklu ae. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya datang saya tahu, pokoknya orangnya agak gemuk. Maaf, pangkat, jabatan, kedudukan yang ada pada dirimu bukan milikmu, itu milik Allah. Kau hanya ditempeli saja. Maka kalau diberi amanah pangkat, jabatan, kedudukan, sombong, pantes apa enggak? Yang kenceng nggak usah malu, pantes apa enggak? Tapi orang dikasih jabatan, kedudukan, sombong, ada apa enggak? Dah nggak usah disebut. Kadang Masya Allah punya pangkat jalan degagin, kesenggol dikit marah-marah, jangan macam-macam ya saudara. Enggak apa, wakil RT sombongnya. Contoh yang jadi gubernur aja tawaduknya Masya Allah, ketemu warga biasa salaman, jabat tangan, guyon, enggak menampakkan kalau beliau pejabat orang besar. Yang ribut kan protokolnya. Betul, betul.
Beliau nyantai, orangnya low profile. Saya mulai dulu udah kenal sama beliau. Datang ketemu warga biasa, enggak kok aku ini pejabat. Enggak, yang ribut itu protokolnya. Begitu datang langsung panitianya diatur, harus gini, harus gini. Padahal Pak Gubernurnya enggak seperti itu. Izin Bapak, enggak usah repot-repot Pak. Enggak usah repot-repot. Kita sudah sama-sama tahu kok Pak. Ayo protokol nggak terima? Pengen tak berhentikan apa? Tak rekom langsung sama beliau, yo tamat karirmu. Wong aku mbek beliau koncoplek. Kamu jadi ajudan baru berapa hari? Ya lihat dulu karakternya bosmu itu seperti apa. Beliau kadang-kadang malah nggak usah kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Rakyat juga pengen dekat sama pemimpinnya, betul? Nah, makanya ini contoh pemimpin yang baik, mendatangi rakyat bukan karena ada maunya. Nyatanya beliau kan udah nggak bisa nyalon jadi gubernur lagi. Loh, kalau pemimpin yang nggak baik, ngapain aku udah nggak ada kepentingan nyalon gubernur lagi? Diundang kayak apa nggak mau datang. Nyatanya beliau nggak seperti itu. Dah aku no. Oh, gubernurmu ini orangnya supel, orangnya humble, orangnya low profile, biasa merakyat. Yang ribut itu protokolnya. Loh, saya sendiri kadang-kadang gitu. Anak-anak yang ikut saya kadang nggak usah ruwet-ruwet sama panitia, kasihan. Panitia itu ya ribut loh, mikirnya mumet mempersiapkan yang terbaik. Kamu nggak usah rewel-rewel, makan harus ini, nginepnya harus hotel kayak gini. Ndak, tadi malam saya itu nginepnya kamarnya welik Pak. Kerannya loh nggak metu banyune. Tahu kayak gitu, tadi malam aku bermalam di kediamanin jenengan. Bupati nggak tanggung jawab. Tapi saya biasa Pak Bupati. Wong saya tidur di bawah beduk biasa. Itu loh. Udah dengerin. Saya ulang. Berarti pangkat, jabatan, kedudukan yang ada padamu bukan milikmu, itu milik Allah. Kau hanya ditempeli saja, dan itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan beliau ini pahalanya bisa jauh lebih hebat daripada Yai Tobroni Hanani yang punya pondok. Loh iya bener, saya itu sempat iri ketika Rasulullah bersabda, yaumun wahidun min imamin adilin ya'dilu ibadata sittina sanah. Sehari yang dijalani pemimpin yang adil itu menyamai ibadah 60 tahun. Pak Gubernur, Pak Haji Herman Deru ini nggak ngapa-ngapain, nggak tahajud, nggak sholat, nggak wiridan, mimpin masyarakat Sumsel dengan adil, itu mengalahkan tahajudnya Yai Tobroni 60 tahun, puasanya Yai Tobroni 60 tahun. Pak Gubernur cuman dengan kebijakan, tanda tangan, stempel, cetok, sehari loh. Yai Tobroni 60 tahun tahajud, Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik, entut-entut gobek-gobek. Tangi meneh, Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik, entut-entut gobek-gobek. Tangi meneh, Allahu Akbar, entut-entut gobek-gobek. Sing sampean guyu entul-entule kuwi. 60 tahun Yai Tobroni, siangnya puasa, malamnya tahajud, 60 tahun, kalah dengan Pak Gubernur sehari tok. Bayangkan, Pak Gubernur nggak usah wiridan muter tasbih silo, wer 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 wer, sulastri 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 sulastri, wer wer, sumiati 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 sumiati, wer wer wer, sumini 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 sumini, wer 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 wer, sulikah sulikah sulikah. Ngapal nih rondo sak provinsi ndak
cukup dengan satu kebijakan saja, kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sekali tanda tangan dan setempel, manfaat kebijakan Pak Gubernur dirasakan masyarakat seprovinsi Sumatera Selatan. Sementara tahajud dan puasana Yai Tobroni Hanani manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri, orang manfaati kanggo masyarakat. Paham? Saya itu nggak yakin kalau saya ceramah kemana-mana bisa merubah orang jadi baik. Sebentar, saya sudah tahu, nggak usah disurati, ganggu konsentrasi, paling judulnya ngemis. Ya, infak keliling sudah, ya sudah. Nanti habis ini Pak Bupati, Pak Bupati langsung Pak Gubernur, bupatinya nggak usah izin Pak Bupati. Di forum itu kalau ada yang jabatannya lebih tinggi, yang lebih rendah harus sadar diri. Jadi ya, lah nanti kalau Pak Bupati sambutan, Pak Camat minta sambutan pula, kepala desa minta sambutan pula, sayang waktunya Pak Gubernur terpotong. Bupati yang bijaksana, enggak, saya enggak usah, langsung gubernur saja, daripada nanti saya terrealisasi. Misalnya gitu loh Pak, misalnya itu. Izin Bapak, ini bahasa akrab, kan belum pernah ngundang saya. Nah kalau habis gini kan jadinya akrab. Saya di mana-mana kayak gini. Kalau gubernur wis paham, wis lambene Anwar Zahid wis ngono kuwi. Kalau gubernur udah paham. Mungkin Pak Bupati kan belum begitu akrab dengan saya, soalnya belum pernah nyangoni. Ya saya nggak tahu gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, sampai lupa saya yang mau saya sampaikan apa tadi. Halo? Apa tadi yang mau saya sampaikan? Ini sampai lupa saya. Lah iya gitu loh, Pak Gubernur itu sekali kebijakan sekali tok, manfaatnya untuk masyarakat Sumsel. Saya nggak yakin kok. Keliling saya ceramah kemana-mana sudah. Indonesia ini alhamdulillah udah semua. Beberapa negara luar negeri sudah. Hong Kong, Taiwan, Brunei, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea. Siapa ngomong ngapain ke sana? Ngarit. Pertanyaan kok nganyel ke. Saya nggak yakin kok kalau saya bisa merubah manusia jadi baik. Ndak. Wong tak perhatikan jamaah itu tak bilangi, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah diantara kalian saling menggunjing, jangan ngerumpi, jangan ngerasani. Loh saya belum selesai ceramah malah jamaahnya ngerasani saya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, orangnya datang. Nah, saya tahu sekarang orangnya duduk kakinya selonjor, nah langsung ditekuk kakinya, yo itu orang itu tuh. Pokoknya orangnya pakai kalung keplek panitia. Talinya warnanya kuning. Halo? Loh ini pentingnya Pak Gubernur cukup dengan kebijakan sekali saja tanda tangan, setempel, cetok, manfaatnya dirasakan masyarakat seprovinsi Sumatera Selatan. Saya tiap hari keliling bengok-bengok, semakin banyak undangan ceramah saya, yang berubah saya sendiri. Mobil saya tambah. Lo kan yang berubah saya sendiri. Adapun lu emang gue pikirin. Gitu loh, makanya kita kalah sama pemimpin. Nek adil Pak Bupati, Pak Gubernur, kalau adilnya kalau izin ya sebelum beliau sambutan ini belum di Surabaya Bu, Jawa Timur itu ada satu kawasan yang sangat terkenal dan dikenal dunia, namanya Gang Waladolin. Gang Waladolin itu pusat penjualan sarang burung. Tahu nggak?
Jumlah PSK di situ 17.000 lebih. Saya punya datanya. Langganan ngisi pembinaan. Loh Bu, sering datengin Ustadz. Kalau malam Jumat itu yo istighosah, tahlilan, kalah sampean khusuknya, nangis. Saya bisa cerita wong sering. Saya kalau diundang suruh ceramah di tempat-tempat gituan betah. Loh, maksudnya siapa tahu jadi sarana turunnya hidayah. Bu, roknya itu dur sama ini Bu. Ya kalau pesawat makin tinggi makin nggak kelihatan. Lah kalau rok makin tinggi kan makin nyengongok. Udah kayak gitu duduknya tumpang sikil ngene Bu. Terus ditutupi ada yang sapu tangan, ada yang kipas. Aku yang batin, lo ngopo ditutupi kok ora mesisan mekekeh ngene. Diajak doa, diajak istighosah, nangis guguk-guguk Bu. Nangis. Drodosan air mata. Ada yang saya tanya, "Mbak, khusuk banget doanya sampai nangis." "Iya Bah, biar laris." Anyel gak? Kiai-kiai, ulama-ulama itu gerah Bapak Ibu. Terganggu banget dengan keberadaan itu. Akhirnya banyak mereka berdoa. Kiai-kiai istighosah berdoa. Allahumma bubarkan doli, Allahumma bubarkan tempat kunjungnya. Coba, bahkan kiai yang terkenal doanya ampuh, yang sakti-sakti, ngeri doanya. Ya Allah, jadikan begenggek doli itu gudikan semua ya Allah. Biar nggak payu korengan semua ya Allah. Lo didoakan gitu tambah mulus. Coba. Ratusan kiai-kiai hebat doanya nggak mempan, tapi kebijakan seorang pemimpin. Coba, seorang wali kota bikin kebijakan. Gandoli dibubarkan. Perda nomor sekian, garis miring sekian, angka Romawi sekian, tanggal bulan tahun sekian, tanda tangan heret, cetok, selesai. Gak usah Robbana, gak usah pakai Allahumma, ndak perlu Robbana, ndak perlu Allahumma, cukup satu kebijakan, tanda tangan heret, cetok. Jutaan manusia terselamatkan dari dosa zina oleh seorang pemimpin yang kebijakannya keren. Ayo. Lagi nggak percaya, Yai Tobroni Hanan ini keliling Sumatera Selatan ceramah karena punya target mau nambah asrama 5 lokal, anggarannya 5 miliar. Ayo keliling tiap hari itu, Yai Tobroni keliling tiap hari. Jamaahnya dikasih motivasi, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, ikut membangun pesantren karena Allah, akan dibangunkan istana di surga. Tambah ayat Quran qala ta'ala, tambah hadis qala Nabi, surban digelar, dapatnya 2.000, 5.000. 50 tahun nggak mungkin berdiri asramanya. Walaupun bengok-bengok tiap hari, nggak mampu kiainya. Tapi seorang gubernur, ndak usah pakai qala ta'ala, ndak usah pakai qala Nabi. Ayo. Pondok Al Istiqomah nggone Yai Tobroni anggarkan 5 miliar. Tanda tangan heret, cetok, selesai, berdiri megah bangunannya. Betul? Hebat ndi kiai karo gubernur? Halo? Paham nggak? Nah makanya kalau milih pemimpin itu yang bener, yang baik, kayak beliau. Bu Bupati aku belum tahu karakternya, belum pernah ngasih, ya nggak tahu saya. Belum, ya maksudnya belum pernah ngundang. Nah kalau nggak terima tersinggung silahkan tinggalkan tempat, nggak apa-apa Pak Bupati. Aman kok kita ini orangnya. Meninggalkan tempat ya malah viral sa Indonesia Raya. Bupati kok nesunan. Jenengan itu sudah akrab sama saya. Setiap ketemu mesti nyangoni kalau itu. Udah nggak usah diminta, saya udah tahu.
Nah, itu yang harus dicontoh. Mulane Kiai Tobroni kiai cerdas. Ana kiai akrab karo gubernur, kiai cerdas. Soalnya Kiai Tobroni duwe akhirat tapi ra duwe donya. Lembangun pondok kok terima ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Wer ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir. Ra ngira dadi pondokmu Yai. Aja ya Sami'u ya Basir ya Semenu ya Pasir ya Semenu ya Pasir ya Semenu ya Pasir ya Semenu ya Pasir. Urung mandi ganti ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Wis ya dana dana enggak turun ya nasib ya nasib ya nasib. Ngono. Lah iyalah, lu kita nggak boleh munafik. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, betul? Wong Islami kudu sugih. Nggak ada dalam Quran maupun hadis perintah menerima zakat itu nggak ada. Carikan saya ayatnya atau hadisnya. Kalau ada tak sebar se-Indonesia. Hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat, nggak ada. Terimalah sedekah, nggak ada. Yang ada adalah perintah mengeluarkan zakat, perintah bersedekah, berinfak. Berarti kan suruh jadi orang kaya. Halo? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah. Pada orang mukmin yang lemah bukan hanya kuat fisiknya, tapi kuat akidahnya, kuat karakternya, kuat ibadahnya, kuat ekonominya. Halo? Halo? Quran sampeyan yang cetakan besar itu tengah-tengah yang ditulis merah, pas di tengah-tengah waliyatalattaf di surah Al-Kahfi. Itu ayat apa? Ekonomi. Maka ayatnya kan falyatikum minhu birizqin falyatikum birizqim min waliyatalattaf. Itu ayat ekonomi. Bu, nggak usah ribut sampean. Kalau pengen kelihatan ya berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kasih tahu. Pendiri suku Quraisy yang akhirnya jadi suku paling mulia itu Fihr. Fihr itu nasab kakeknya Rasulullah ke-11. Itu pendiri suku Quraisy. Suku apa, Bu? Kurang banter, suku apa, Bu? Jadi suku paling mulia. Kenapa? Karena Fihr, suku Quraisy itu, perhatikan sayang, yang menguasai perekonomian waktu itu. Cara saiki yo yang menguasai BUMD, BUMN, pokok menguasai perekonomian, makanya jadi terhormat. Quraisy dan sekarang jadi simbol. Krus itu berasal dari Quraisy. Jadi simbol keuangan. Berapa krusnya dolar? Berapa krusnya real? Itu aslinya berapa Quraisynya? Coba sampai al-a'immatu min Quraisyin. Pemimpin itu dari Quraisy. Yang bisa jadi pemimpin ya harus punya krus-krus itu. Kalau nggak punya krus jangan nyalon, nggak mungkin menang. Apalagi masyarakat kita yang ngeri, masyarakat yang ahli berjuang, beras, baju dan uang. Orang sini itu juga tawaduk, izin Pak Bupati. Masyarakat Oku Timur ini orangnya tawaduk, tahu warna duit. Kalau ada pilihan-pilihan ditanya ukurannya apa, NPWP nomor piro wani piro. Ngeri sampai sholawat nariyah itu kalah sakti dengan sholawat rupiah. Nah ini yang harus kita perangi. Karena sekali lagi Bapak Ibu para jamaah, kebijakan seorang pemimpin itu sangat menentukan keadaan masyarakat. Sejahtera atau tidak, makmur atau tidak, ditentukan oleh kebijakan